Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya mari saya rindu ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amen. Untuk kita boleh memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami ingin menaikkan setiap ucapan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan, kami mau bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh ada saat ini karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, supaya kami boleh membagikan kasih-Mu Tuhan di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk ibadah siang hari ini, Tuhan beracara dari awal hingga akhir. Kami mau menghardik segala kuasa-kuasa tipu daya setan, segala penghulu-penghulu kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan kami fokuskan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus selalu sama dan sempurna dalam kehidupan kami? Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan karena ada kuasa. Haleluya. Namanya Yesus. Yesus, nama di atas segala nama. Amin.
anak domba. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita lakukan oleh kuasa anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, kuasa gelap di dunia. Untuk itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena oleh kuasa darah Yesus, semuanya dipulihkan. Amin. Mari dengan iman mengatakan. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
sudah dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Kalau kita dimerdekakan, kita benar-benar merdeka. Amin. Haleluya. Siang hari ini biarlah kita semua membebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita, membawa seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Sebab di dalam Tuhan selalu ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Kau melihat hati setiap anak-anak-Mu siang hari ini. Mari Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Karuniamu Bapa.
angkat suara kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, ku yakin. Amin Tuhan. Biar setiap kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini, menjamah hati kami yang terdalam Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Siang hari ini kami menyatakan hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jikalau roh kebenaran itu memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Kami sudah dimerdekakan dari segala dosa kami, dari segala kutuk yang mengikat kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini menyatakan bahwa kami ini milik-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami menjadi milik-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak pernah Engkau melepaskan kami Tuhan. Bahkan saat kami melewati lembah yang kelam, Roh-Mu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang selalu mendengar seruan hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, Kau melihat seluruh keberadaan kami. Apa yang menjadi kebutuhan terdalam kami Tuhan. Kau lebih mengetahui dari siapapun juga. Siang hari ini Kau bekerja dengan leluasa Tuhan. Menyentuh hati setiap anak-anak-Mu. Mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir di tempat ini. Kami bersyukur. Haleluya. Bapa Kau mendengar Tuhan seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk kebaikan-Mu.
Rabaya Shera, Rabaya Shera, Rabaya Shera, Rabaya Shera, Rabaya Shera, Basera, Rabaya Shera, Ikarabaya Shera, Rabaya Shera, Rabaya Shera, Basera. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini. Sebab firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dan kami percaya saat ini Kau hadir di tempat ini, menolong kami dan mengurapi kami semua. Siang ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Terangi hati, pikiran dan batin kami. Dan sekali lagi kami berdoa, kami tidak mengizinkan intervensi dari kuasa roh jahat mengganggu kami pada siang hari ini. Kami perintahkan Engkau semua terikat dalam nama Yesus. Dalam keadaan terikat semua keluar dari ruangan ini. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus kepada Engkau dan kuasa-Mu menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang, silahkan duduk. Terima kasih untuk worship team yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, 2 hari ini saya merasakan sangat sakit di perut saya. Sejak kemarin kami ada doa puasa Esther selama 3 hari di Taman Doa Pius. Sejak dari Kamis sore sampai kemarin malam itu perut saya masih sakit sekali. Tetapi puji Tuhan pada pagi hari ini saya merasakan luar biasa di mana Tuhan memulihkan keadaan perut saya dan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya itu semua karena kuasa Tuhan yang menjamah saya sebelum hari ini. Amin. Seberapa banyak yang rindu belajar firman Tuhan pada siang hari ini bisa melambaikan tangan? Ya, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Jadi bagian yang ketiga dari Clinic Healing Center pada hari ini adalah bebaskan tawanan. Jadi kalau kita melihat dari beberapa minggu yang lalu, bagian yang pertama saya review sebentar, itu mengatakan kita membahas materinya tentang Injil adalah kabar baik. Di mana Yesus datang menyelamatkan setiap orang berdosa, membebaskan kita dari setiap hukuman kekal. Yang kedua, minggu yang lalu firman Tuhan mengatakan selamatkanlah orang-orang yang remuk jiwa atau mereka mengalami apa? Pengalaman-pengalaman traumatis atau luka-luka batin. Dan bagian yang ketiga pada siang hari ini kita akan belajar dari bagian Yesaya 61 ayat 1, yaitu membebaskan tawanan atau orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu siap? Amin. Mari kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Ya, kita akan membaca. Mungkin bisa dibesarin Kak. Ya, Bapak Ibu dapat melihat di slide atau juga membaca di Alkitab kita masing-masing. Mari kita membaca karena cuma 1 ayat saja. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, saudara. Jadi saya menyuplik sebentar dari bagian Yesaya pasal 61. Kalau latar belakang penulisan dari kitab Yesaya 61 ini Bapak Ibu ini berbicara tentang pengharapan bagi bangsa Israel, yang mana Israel ini mengalami penderitaan, mengalami kehancuran dan juga luka-luka batin. Dalam situasi kondisi yang terjadi pada waktu itu, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka lewat kehadiran seseorang yang diurapi. Dan kalau kita melihat dari
Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 menyatakan bahwa firman di Yesaya ini digenapi melalui pribadi Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Yesus datang bukan saja menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Yesus datang juga memulihkan untuk setiap mereka yang hatinya terluka. Ada amin? Ya, luar biasa bahwa Tuhan luar biasa dalam setiap hidup kita. Mari kita baca di bagian pendahuluan terlebih dahulu. Saya baca di sini, Bapak Ibu dapat mengikuti. Slide selanjutnya. Di zaman sekarang salah satu bentuk penjara rohani yang masih mengikat banyak orang itu adalah okultisme. Nanti saya akan jelaskan ke belakang. Jadi okultisme itu adalah praktek-praktek kuasa gelap seperti ilmu hitam, pemanggilan roh, jimat, ramalan dan berbagai bentuk penyembahan selain kepada Tuhan. Banyak orang yang masuk ke dalam praktek ini alasannya adalah karena takut, karena sebuah tradisi, ataukah ingin mendapatkan sebuah kekuatan, mendapatkan kekayaan atau juga mendapatkan perlindungan. Tetapi Alkitab menyatakan dengan tegas, dengan jelas bahwa semua yang bukan daripada Tuhan itu justru membawa kepada perbudakan rohani. Dan syukur bagi Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita supaya kita dapat menolong setiap orang-orang yang tertawan oleh kuasa kegelapan. Yang mana orang-orang ini mungkin karena pilihan sendiri, karena juga mungkin situasi dan keadaan, atau juga karena turun-temurun dia terikat dengan kuasa kegelapan. Ya, kita masuk selanjutnya. Okultisme. Nah, bisa dibesarin nggak Kak? Bisa ya. Okultisme atau kata okultus sebenarnya ya, dari bahasa Latin yang artinya itu adalah goib, rahasia, tersembunyi. Artinya bahwa okultisme itu adalah sebuah praktek kepercayaan yang berhubungan dengan entitas, goib, sihir dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, okultisme itu adalah sebuah penjara rohani, yang mana kenapa disebut penjara rohani, karena di dalam di sini ada praktek-praktek yang di dalamnya itu melibatkan kekuatan supranatural di luar Tuhan, yang tentu saja ini adalah kuasa kegelapan. Dan dikatakan di situ adalah ketika seseorang itu terpenjara dalam okultisme, dalam kuasa kegelapan, yang terjadi adalah kuasa kegelapan itu akan membutakan dia, mengikat dia, bahkan memperbudak jiwa seseorang itu, sehingga orang itu menjadi hamba roh jahat atau kuasa kegelapan. Nah, sedikit bersaksi Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, sekitar mungkin 2 minggu yang lalu, hari Senin ada seseorang datang kepada saya dan berkata bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Dia mengatakan kepada saya, Kak Ambar, saya tolong dibantu. Ada sesuatu di dalam ini pundaknya itu berat sekali. Kemudian saya mengatakan, ya sudah, nanti saya cari waktu untuk saya datang ke rumah, kita layani. Kalau bisa secepatnya. Kalau seandainya habis doa puasa Esther bagaimana? Gak bisa Kak Ambar. Kalau bisa sebelum. Jadi beliau ini ngomong kepada saya itu hari Jumat. Dan Sabtu biasanya persiapan buat khotbah. Kemudian Minggu pelayanan. Jadi dia mintanya sebelum saya pergi ke Apius pada waktu itu, berarti hari Senin. Dan orang ini seseorang bapak muda yang mungkin besarnya seperti Ko Albert, lebih tinggi lagi sedikit dan lebih besar. Nah, saya udah merasa bahwa kayaknya dia perlu dilayani pribadi. Kemudian saya berpikir, saya harus ajak teman.
Karena kalau sendiri, misalkan nanti terjadi manifestasi, Bapak Ibu tahu, secara fisik, Bapak muda itu sama saya sudah lebih besar dia, betul? Nanti kalau misalkan belum manifestasi aja, kedorong aja atau kesenggol aja saya sudah jatuh, apalagi ketika ada manifestasi. Kemudian saya ajak nih, ada Pak Heri di sini ya, Pak Heri ya. Pak Heri sama Bu Heri saya ajak. Karena saya berpikir harus ada teman yang gak bisa sendiri kalau pelayanan pelepasan. Saya ajak mereka berdua, kami janjian hari Senin sekitar jam 11. Kami datang ke rumah itu. Kemudian dia bercerita. Bapak Ibu tahu, dia diturunkan sebuah sebuah jimat, yaitu berupa keris kecil yang orang Jawa bilang itu apa Pak? Cuntrik ya Pak? Ya? Cuntrik. Nah, jadi dia simpan di sebuah lemari. Kemudian kami di situ bertiga, berempat, saya Bu Heri, Pak Heri, orang itu sama istrinya. Kemudian kami berdoa di situ. Nggak ada musik, kami akapela. Kami berlima itu ya berarti ya berlima. Kami di situ kami menyembah Tuhan, kami worship. Sementara kami worship, Bapak Ibu tahu kami melihat bahwa Bapak ini sudah raut mukanya itu sudah bukan seperti dia. Kami worship, kemudian kami sudah menunjukkan mau manifestasi, kami datangin, kami doakan dan kami layani dia secara pribadi. Setelah itu kami mendoakan rumahnya. Bapak Ibu tahu ketika kami mau ambil jimatnya itu, yang dibilang keris kecil cuntrik itu namanya, itu enggak ada di lemari. Itu enggak ada di lemari. Kami cari-cari di lemari yang lain enggak ada. Dan kemudian dia cerita. Ternyata Bapak Ibu tahu bahwa orang ini memang tidak cari dukun atau sejenisnya. Tetapi dia punya eyang atau juga punya bapaknya itu turun-temurun merawat jimat itu, keris itu, cuntrik itu. Dan dia sebenarnya juga tidak mau, tetapi dia hanya dititipin saja, disimpan. Tetapi Bapak Ibu tahu ketika dia menyimpan barang itu, yang terjadi adalah usahanya mengalami kemunduran. Dia juga punya usaha juga kemunduran, sampai menghasilkan utang sebesar 300 juta di bank. Akhirnya sampai satu titik dia sudah tidak kuat, dia datang cari Tuhan. Kemudian kami layani saudara. Ternyata selain cuntrik di situ juga ada beberapa keris yang dia bilang mengatakan ini kami nggak pakai Kak Ambar, ini cuma biasanya dipakai buat hiasan. Tetapi biasanya itu orang-orang pada zaman dulu ketika merawat seperti itu kebanyakan pasti ada isinya. Bapak Ibu tahu kami mendoakan dia, dan setelah kami mendoakan dia, kami ambil kerisnya dibawa pulang. Selang beberapa waktu lagi kami 2 kali mendoakan, dan yang kedua kali ini Bapak Ibu ternyata ketika didoakan ini sudah berkurang sininya. Tetapi masih ada satu yang berat. Ternyata ketika kami ngomong-ngomong, kami layani, ada satu hal yang belum dia selesaikan, yaitu adalah dia terikat dengan roh yang mengasihi diri sendiri, merasa tidak berguna, dan banyak hal. Dan akhirnya kami layani dan puji Tuhan, hari ini dia sudah dibebaskan. Dan Bapak Ibu tahu, dia ini kan jual beli mobil ya Bapak Ibu ya, dia usahanya ya. Sejak dia dilepaskan, banyak sekali cari dia untuk beli mobil. Jadi kalau seandainya seseorang itu terikat dengan kuasa kegelapan, ada banyak hal yang menghalangi, baik itu hidupnya, berkatnya, atau juga apa yang dia usahakan itu pasti ada gangguan. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menolong, atau mungkin hari ini kita masih terikat, kita dapat dilayani dan kita dibebaskan. Kemudian slide selanjutnya, mengapa dalam pandangan Kristen praktek okultisme itu dilarang keras? Bagian yang pertama dikatakan di situ adalah orang yang melakukan okultisme dilarang keras karena itu
disebut pemberontakan secara langsung dari penyembahan yang benar. Jadi di situ ada ayat Matius 4 ayat 10. Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita membaca dalam perikop itu ketika iblis datang kepada Yesus setelah Yesus puasa 40 hari. Kemudian apa? Iblis mencobai Yesus dan suruh Yesus untuk apa? Menyembah. Tetapi Yesus mengatakan, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau harus berbakti. Jadi saya mau mengatakan kepada kita semua pada siang hari ini, iblis rela membayar sangat mahal untuk mendapatkan sebuah penyembahan. Artinya apa? Banyak orang-orang yang terkecoh di bagian itu. Banyak orang-orang menyembah kepada setan untuk mendapatkan sesuatu. Tadi di pendahuluan saya mengatakan pengen dapat kekayaan, pengen dapat perlindungan, pengen dapat sebuah jabatan. Akhirnya mereka dengan cara-cara yang tidak semestinya. Mereka melakukan ritual-ritual di depan pohon yang besar. Atau juga ke tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Yang intinya ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas. Tetapi saya berkata kepada Bapak, Ibu dan Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan tetapi mereka menyembah yang lainnya, itu disebut sebagai bentuk perjinahan rohani yang mengikat seseorang untuk dia terikat dengan kuasa kegelapan. Kemudian bagian yang kedua, kenapa okultisme itu dilarang keras? Yang kedua dikatakan di situ adalah melanggar perintah hukum Taurat. Jadi hukum 10 perintah Allah yang pertama dikatakan jangan ada ilah yang lain. Artinya apa? Ketika kita memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan, artinya kita menyembah berhala. Entah itu karena harta, jabatan, HP, kesibukan, hobi, kita prioritaskan lebih daripada Tuhan, kita sedang menyembah kepada berhala. Ya, jangan ada pada ilah yang lain. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan itu lebih daripada yang lainnya. Amin. Yang ketiga, kenapa praktek okultisme itu dilarang keras? Yang ketiga, menjadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dimaksud menjadi kekejian bagi Tuhan? Bagian di situ artinya apa? Bahwa sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai Tuhan, jangan kita lakukan. Karena itu bertentangan dengan firman-Nya, bertentangan dengan perintah-Nya. Jadi 3 alasan kenapa okultisme itu dilarang keras di dalam kepercayaan kita, kepercayaan Kristen. Ya, selanjutnya ada praktek-praktek okultisme. Ini ada beberapa praktek okultisme. Dikatakan di situ yang pertama menyembah kepada patung. Kemudian apalagi menyimpan dan merawat jimat-jimat warisan. Jadi ada orang-orang tertentu yang mereka akan menyimpan jimat atau warisan dari leluhur mereka. Dan pada hari raya tertentu biasanya itu akan dimandikan. Betul ya? Biasanya maaf kata 1 suro itu ya. Banyak sekali yang memandikan jimat-jimat atau juga keris-keris seperti itu sebagai leluhur mereka. Kemudian mengunjungi orang pintar, orang sakti atau peramal atau juga paranormal. Jadi saudara, ketika kita satu kali datang kepada orang pintar, datang kepada paranormal, itu sudah mengikat dan harus dilepaskan atau diputuskan. Ya. Kemudian apalagi mengunjungi makam-makam dan berbicara dengan arwah-arwah. Saya mau tanya, kira-kira kita boleh nggak ke makam? Boleh dijawab? Boleh. Kita ke makam boleh, tabur bunga boleh, tapi tidak boleh ngomong-ngomong sama arwah. Ya, tidak boleh minta pinter sama orang yang sudah meninggal atau minta kelancaran usaha kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang hidup dan orang meninggal sudah tidak ada hubungan saudara.
Amin. Nah, kemudian ada lagi mantra dalam berbagai jenis untuk mengikat lawan jenis. Kayak susu itu kan ya. Pesona, pelet, dan guna-guna. Nah, jadi saudara jangan kita, ini mungkin gadis-gadis muda. Ya jangan kita menggunakan itu saudara. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin. Kemudian ada lagi selanjutnya ada tulisan-tulisan dalam bentuk jimat. Barang-barang yang diisi dengan kekuatan-kekuatan goib. Dan juga mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu untuk kekebalan, kekuatan, sihir, tenung, santet. Nah, jadi saudara, ini adalah contoh praktek-praktek okultisme. Jadi seandainya ada orang itu sakit, sudah dibawa ke dokter, sudah direkam medis, ternyata tidak ada sakit penyakitnya. Kemungkinan besar bahwa orang itu pasti terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, ini terjadi saudara, baru beberapa minggu ini saudara, ada seorang ibu yang mungkin seumurannya Ibu Lili ini ya. Dia mengalami sakit, dibawa ke dokter sudah, ya, dibawa ke dokter sudah. Tetapi kenapa di sini juga kok belum ada pemulihan, belum ada kesembuhan, belum ada tanda-tanda bahwa dia dijamah Tuhan. Didoakan sudah, ya. Kemudian apa yang kurang? Nah, tersingkap tadi malam ketika kami kompak ya, sekarang namanya kompak. Ketika ngomong-ngomong saudara, ibu ini tidak cari dukun, tidak cari orang pintar, tidak cari pertolongan yang lain. Tetapi beliau cerita bahwa leluhurnya mereka ya itu punya kayak sebuah ilmu, dan mau tidak mau walaupun dia tidak mau itu, tetapi itu kan masih punya sebuah hubungan. Orang ini orang Kalimantan ya, kebanyakan kadang-kadang orang Kalimantan yang tidak takut Tuhan juga memiliki seperti itu saudara. Jadi Bapak Ibu tahu, dia ngomong kepada kami pada tadi malam itu, dia ngomong panjang lebar seperti ini ceritanya, dan kami berencana, ini kami masih nunggu waktu diagendakan untuk saya layani dia. Ya nanti saya mungkin ajak teman untuk melayani, dan ternyata saudara bahwa leluhurnya kemudian turun kepada bapaknya. Kemudian diturunkan kepada anak satunya, tetapi secara roh itu masih mengikat ibu itu. Dan bapak dari ibu ini itu adalah seorang dukun beranak, salah satunya itu, ada juga ilmu yang lain, dan itu biasanya menolong orang melahirkan dari sini sampai ke bawah. Dan Bapak Ibu tahu, ketika dia sakit, tepat di sini sampai di bawah, sakit di kakinya. Artinya ketika kami kemarin itu kompak saudara, kami menyembah Tuhan, kami belajar, nggak tahu tiba-tiba Tuhan kasih sebuah petunjuk dalam hati saya bilang begini, Bu, saya tanya, apakah leluhur ibu ada begini-begini, dia cerita dan nyata di situ. Nah, jadi sekali kita terikat dengan kuasa kegelapan, itu akan mengikat kita selamanya, ya. Dan itu harus ditolong. Kalau enggak akan mempengaruhi pertumbuhan kerohaniannya. Dan akibatnya ini selanjutnya, akibat orang yang menggunakan praktek okultisme. Bagian yang pertama itu mengalami kutuk keluar masuk di dalam hidupnya. Jadi dia enggak akan pernah naik, tapi terikat terus sebelum itu diputuskan. Kemudian pekerjaan yang dilakukan itu selalu dikutuk. Ya, kutuk itu apa? Kutuk itu adalah hukuman yang mengakibatkan kesengsaraan, mengakibatkan penderitaan, dan juga mengakibatkan apa? Terpisahnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau? Tidak? Amin? Nah, ingin diberkati? Amin? Nah, Bapak Ibu harus dibebaskan dari bagian ini ya. Segala usaha juga terkutuk.
Jadi misalkan Bapak Ibu, maaf kata misalkan kita pengusaha, misalkan kita sewa tempat, tanah yang akan kita pakai itu harus didoakan, ditahirkan terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu ketika tanah itu dipakai pemilik sebelumnya, mungkin di situ pernah terjadi aborsi, pernah di situ terjadi pembunuhan, atau juga pernah terjadi misalkan ritual-ritual penyembahan kepada berhala, dan tanah itu perlu ditahirkan, dikuduskan. Saya ingat beberapa kali pernah mendoakan toko Kobobi ya, pernah ya. Nah, jadi saudara, ketika kita di sebuah tempat, apalagi kita menyewa, itu perlu didoakan sebelum kita masuk. Karena kenapa? Karena kalau tempat itu dikutuk, itu dapat mempengaruhi, akibatnya itu dapat berpengaruh kepada kita. Jadi kita harus mendoakan terlebih dahulu. Kemudian ada lagi di situ kutuk sakit penyakit. Nah, jadi saudara, biasanya kalau dari rekam medis itu tidak dilihat, tidak terdapat sakit penyakitnya apa. Kan Bapak Ibu pernah lihat seperti itu ya? Amin. Pernah? Pernah ya? Jadi biasanya kemungkinan besar itu masih terikat dengan kuasa kegelapan. Kemudian apalagi? Bencana. Dalam hidupnya dia mengalami bencana, kekalahan, wabah, bahkan kegilaan atau hilang ingatan dan tidak beruntung. Jadi kalau kita merasa hidup kita sial terus, kita kok rasanya udah bekerja sekian lama kok nggak naik-naik ya, atau juga kita merasa kok kehidupannya hanya seperti standar-standar saja. Mungkin Bapak Ibu perlu ada sesuatu dalam diri kita yang harus dilepaskan atau diputuskan. Kenapa pelajaran ini disampaikan saudara? Selain kita dapat belajar dari bagian ini untuk kita bisa introspeksi dalam diri kita juga dapat menolong orang lain. Dan puji Tuhan Yesus bahwa pelajaran ini juga disampaikan di STT Berea setiap tahun pertama penerimaan mahasiswa baru. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya lupa tuh tahun keberapa, ketika saya membantu Ibu Sarah dalam pengajaran ini di STT Berea, ada salah satu anak, maaf kata juga dari Kalimantan. Jadi dia itu diturunkan sebuah ilmu dari orang tuanya dan diberikan sebuah kalung. Jadi ketika dia mengenal Tuhan, kalung itu berencana mau dia buang karena dia mau masuk sekolah Alkitab. Dia buang entah di mana di jalan. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk masuk ke kampus. Kemudian Bapak Ibu tahu ketika dia naik pesawat sampai di Semarang, dia buka koper mau ambil sesuatu. Bapak Ibu tahu kalung itu ada di kopernya, coba. Kenapa penyebabnya? Karena belum diputuskan rohnya. Masih terikat dengan ilmu yang diturunkan dari embahnya atau eyangnya. Ya. Jadi sebegitu ngerinya Bapak Ibu ya. Jadi akibat dari praktek okultisme secara langsung Tuhan Allah berfirman bahwa akibat dari penyembahan berhala ialah mereka akan mengalami kutuk dan kutuk di semua area hidup mereka. Baik sakit penyakit, kekalahan, kemiskinan, gagal panen, terjerat hutang, piutang yang tidak selesai sebelum mereka bertobat sungguh-sungguh kembali kepada penyembahan yang benar. Selain itu, orang yang mengalami akibat dari okultisme, dia akan kehilangan otoritas secara rohani dan juga dia mengalami kekalahan dan ketakutan, bahkan hidupnya secara mutlak dikuasai oleh roh jahat. Nah, jadi ngeri sekali Bapak Ibu yang orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dan sekarang bagaimana cara untuk menolong orang yang terikat dengan okultisme? Bagian yang pertama dikatakan di situ apa? Pengakuan. Jadi pengakuan di sini bertobat dari semua praktek penyembahan berhala, meminta ampun atas setiap dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian dikatakan di situ pengakuan, mengakui setiap perbuatan secara detail
dan melepaskan semua alat, semua instrumen yang digunakan dalam praktek okultisme. Bahkan benda-benda yang digunakan itu juga harus diputuskan. Jadi misalkan orang itu ke dukunnya 5, diputuskan satu-satu. Misalkan dia punya jimatnya ada 10, ya satu-satu diputuskan. Tidak boleh secara sama-sama, satu-satu saudara. Kemudian ada satu ayat Kisah Para Rasul 19, saya baca dulu. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum. Bahkan mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersialah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, jadi itu salah satu contoh yang ada dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Ketika ada orang-orang yang datang kepada Paulus dan untuk mereka dilepaskan karena mereka sudah pernah melakukan praktek-praktek sihir. Ya, apalagi kalau kita misalkan namanya orang usaha, orang dagang itu kan banyak ya, maksudnya yang lain juga banyak ya, saingannya banyak, betul? Ada orang-orang yang tidak takut Tuhan, mereka akan mengirimkan cara-cara yang tidak benar. Kalau kita bilangnya istilahnya apa? Pagar gaib ya Pak Eri ya, betul ya Pak? Ya, jadi itu harus diputuskan, harus didoakan, harus ditahirkan. Kalau enggak, Bapak Ibu buka usaha, ya orang lewat, padahal itu warungnya buka. Tokonya buka, tetapi sudah dipagari dengan yang tidak takut Tuhan itu, akhirnya apa? Warung Bapak Ibu kelihatan tutup. Nah, dan itu harus didoakan tempat itu. Yang kedua itu adalah pertobatan. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu harus bertobat, meninggalkan semua dosa, praktek okultisme ditinggalkan. Jangan tetap berkelanjutan, tetapi memutuskan saya tidak mau lagi melakukan praktek-praktek okultisme, praktek-praktek kuasa kegelapan. Dan yang ketiga itu adalah pemutusan hubungan. Jadi setiap praktek, setiap hal yang kita lakukan dengan kuasa kegelapan itu harus diputuskan secara detail satu-satu. Ya. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa peperangan kita, tadi dikatakan sama pemimpin pujian, bukan melawan darah dan daging. Paulus mengatakan di kitab Efesus mengatakan peperangan kita bukan melawan kepada darah dan daging, tetapi melawan kepada penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa dan roh-roh jahat. Saudara, artinya siap atau tidak siap, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk peperangan itu. Amin. Harus mempersiapkan itu. Bagaimana caranya? Menggunakan selengkap senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman, dan apa? Pedang roh apa? Firman Tuhan. Nah, itu kita harus mengenakan setiap hari. Ya, dan berdoalah setiap hari supaya kita siap sewaktu-waktu ada peristiwa kita meminta perlindungan Tuhan. Karena kalau kita tidak disertai Tuhan, karena kalau kita tidak ditolong Tuhan, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Syukur bagi Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita dan memakai kita menjadi saksi dan alatnya Tuhan. Nah, selanjutnya penutupnya saudara, saya nggak panjang lebar saja. Penutupnya bagian yang pertama, kitab Yesaya 61 itu menggambarkan dunia yang penuh orang tertindas, remuk hati dan tertawan. Jadi ini bukan hanya tawan secara fisik tetapi juga rohani karena terikat dengan dosa, terikat dengan ketakutan dan juga keputusasaan. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk memutuskan semua ikatan okultisme dan membebaskan setiap orang yang tertawan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semua dapat dipakai oleh Tuhan.
Bapak Ibu dapat dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan yang sanggup menolong orang-orang yang mereka terikat dengan kuasa kegelapan. Ya, masih ingat satu peristiwa di mana saya sama Ibu Gembala kami ke Surabaya pada waktu itu, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi kami datang ke Surabaya dan menolong seorang ibu Buddha. Jadi dia ini terikat dengan kuasa kegelapan, dan pada waktu itu kami mendengar bahwa beberapa orang mendoakan dia, sekitar 7 atau 8 orang ketika mendoakan. Bapak Ibu tahu mental semua ketika mendoakan orang ini. Kemudian saya dan Ibu Gembala diminta untuk ke Surabaya. Pada waktu itu kami naik kereta dan kami sudah menghubungi para pendoa untuk mengcover kami dengan doa. Pada waktu itu kami berpuasa, kami naik kereta pukul 7 pagi dan kami sampai sekitar pukul 1 siang. Kami dijemput dan akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang sudah kami janji mau datang. Ketika kami datang di situ, Bapak Ibu tahu bahwa orang tua dari ibu muda ini cerita bahwa dia itu sering makan ayam mentah 1 ekor. Nah, kata suaminya nggak apa-apa makan 1 ekor biar tambah gemuk, dia bilang begitu. Tetapi ya kalau saya pribadi saya juga nggak doyan kalau ayam mentah, kalau ayam goreng ya saya doyan gitu kan ya. Jadi dia makan itu. Nah, jadi reaksi dari orang yang terikat ini rasanya kayak kayak mau bundir gitu kan ya. Kayak ingin menyakiti dirinya sendiri. Kemudian kami datang, saya sama Ibu Gembala kami masuk di situ. Nah, Bu Gembala ngomong sama orang ini, ibu muda ini, kami ngomong-ngomong seperti itu. Dan setelah ngomong, kami cover, kami worship sebentar. Setelah itu Bapak Ibu tahu ketika kami worship, nah dia sudah mulai bereaksi, kami kaget setengah mati ketika dia bereaksi, udah mau manifestasi itu, tiba-tiba pintu sebelah kanan kalau tidak salah itu tiba-tiba 7 orang saudaranya tuh masuk semua dan memegang orang ini. Mereka takut kita terpental, tetapi syukur bagi Tuhan bahwa kami Bu Sarah dan tentu saja disertai Tuhan kami dapat menolong orang ini. Dan ketika kami layani ibu muda ini, Bapak Ibu tahu bahwa di bagian apa sih ini ilat itu apa ya, lidah ya, di bawah lidah itu ada sebuah seperti warna-warna hijau, hitam dan itu keluar dari lidahnya. Jadi saya Bu Sarah dari samping, saya dari depan, makanya saya bisa melihat hal itu. Dan ketika kami layani tiba-tiba dia muntah dan Bapak Ibu tahu apa yang dikeluarkan? Siapa yang pernah makan mie ayam angkat tangan Bapak Ibu? Pernah? Nah, jadi dagingnya itu seperti daging yang ada di mie ayam itu dan dia muntah 1 mangkok. Nah, kemudian kami doakan lagi. Yang kedua yang keluar itu adalah darah segar 1 mangkok. Nah, kayak warung makan ya. Kemudian yang ketiga yang keluar air putih. Setelah selesai kami mendoakan, semuanya sudah puji Tuhan dalam kendali Roh Kudus pada waktu itu. Selang beberapa waktu mungkin bareng setengah jam 5 gitu kami buka puasa. Yang punya rumah datangin kami. Mari silahkan buka puasa. Bapak Ibu tahu yang disediakan apa? Ayam laos, ayam warna merah itu namanya apa sih namanya ya? Jadi ayam dimasak pakai saus merah itu apa Civiru namanya? Lah, jadi saya sama Bu Sarah lihat mau makan, kok ingat yang tadi. Akhirnya jujur kami nggak bisa makan. Mungkin yang punya rumah juga tahu kan ya. Akhirnya kami dipesankan mie goreng. Nah, kami nggak jadi makan itu yang merah-merah itu. Yang mungkin dimakan yang lainnya. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan ada dalam hidup kita terbebas dari setiap ikatan okultisme. Dan kalau hari ini mungkin kita masih ada yang terikat, Bapak Ibu perlu dibantu dan ditolong. Kalau ada saudara atau tetangga atau mungkin karyawan kita yang terikat dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu dapat menolong mereka untuk mereka terbebas dengan kuasa kegelapan.
dan mereka memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Amin. Ya, siap Bapak Ibu? Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ya, kita akan naikkan sebuah pujian. Nah, kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, amin. Jadi kalau iblis aja pengen disembah, banyak orang nggak tahu bagaimana cara nyembah sampai mereka datang ke pohon-pohon besar. Tetapi hari ini kita menyembah kepada Tuhan saja. Hubungkanlah diri kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian sebagai respon kita kepada Tuhan bahwa kita punya yang kita andalkan. Kita prioritaskan dalam hidup kita hanya satu, yaitu Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dan sejenak kita menyembah kepada Tuhan. Bukan
kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa, dialah setiap penyembahan kami. Setiap hidup kami menjadi milik-Mu. Ya. Engkau berdaulat atas hidup kami. Dalam semua area dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami percaya semua ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka. Semuanya ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau menyertai dan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur menaikkan doa ini ke dalam nama satu yang ajaib, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah ya berhubungan dengan okultisme seperti yang tadi sudah disebutkan, bisa dan belum dilayani bisa menghubungi Klinik Healing Center. Tadi pagi Bu Sarah berkata bahwa di Klinik Healing Center itu sudah menolong 2.000 orang lebih pasien dan 90%-nya itu semuanya pernah berhubungan dengan okultisme. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh ya. Bapak Ibu bisa menghubungi Klinik Healing Center untuk dilayani pelepasan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Patricia Ambar yang sudah melayani kita siang hari ini. Siang hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Apabila ada boleh melambaikan tangannya. Yang baru pertama kali. Tidak ada? Baik, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Tim multimedia kami persilahkan. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, atas kehidupan kami, atas setiap pekerjaan kami, semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Berkati kami pula dalam kami memberikan persembahan, biarlah kami melakukannya dengan tulus, dengan hati yang mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi setiap persembahan kami hanya dengan sukacita kami akan memberi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lakukan. Oleh karena anak domba Allah. Haleluya. Setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, kami undang untuk berdiri. Sekarang telah tiba, kesamaan
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau terlebih baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan nafas hidup kami Engkau genggam dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Oh Tuhan, kuasa-Mu bekerjalah atas kehidupan kami Bapa. Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, biarkanlah Tuhan bebaskan kami, ampuni kami, bebaskan kami dari yang jahat Bapa, bebaskan kami dari kuasa kegelapan Bapa. Dan Tuhan kuduskan seluruh tubuh jiwa roh kami, agar kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Agar kami layak untuk selalu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau selalu membimbing kami untuk menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan seluruh kehidupan kami ini kami persembahkan kepadamu Tuhan. Segala puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, biarkanlah menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Oleh karena firman-Mu kami selalu diingatkan untuk kami bertekun, untuk kami bertumbuh di dalam iman yang kuat Bapa. Dan kami tidak akan tergoyahkan oleh kecemaran duniawi ini Bapa. Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami Bapa, agar Tuhan selalu memimpin di depan kami Bapa. Oh ya Yesusku, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami yang kami kasihi Bapa, yang kami cintai ini Bapa. Kami percaya bangsa kami ada di dalam hati Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang besar atas negeri tercinta ini Bapa. Yesus, biarkanlah Bapa, Tuhan bebaskan negeri ini dari okultisme ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan mampu dan sanggup Bapa untuk mengubahkan negeri ini untuk takut akan Engkau. Yesus, biarkanlah Bapa, Injil-Mu semakin diperdengarkan di seluruh pelosok-pelosok Bapa. Dan dunia akan mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Oleh karenanya itu Bapa, biarkanlah semua penduduk di negeri ini tergerak hatinya untuk mencari Engkau, untuk mencari damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Dan negeri ini aman karena Engkau, dan semuanya atas kendali-Mu saja Tuhan. Engkau memegang negeri ini ya Bapa. Tuhan, berkati presiden kami ya Bapa, semuanya dalam naungan-Mu Tuhan. Apapun yang diputuskan hanya berasal dari hikmat-Mu saja Bapa. Tuhan, kami taruh Bapa ke bangsa ini Tuhan, pemerintahan bangsa ini Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini, ampuni ya Bapa. Dan Tuhan, kami menyerahkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, biarlah boleh terjaga Tuhan. Kami percaya Bapa, kehidupan kami masih panjang Bapa. Kami memerlukan sumber daya alam yang cukup Bapa. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati negeri ini dengan sumber daya alam yang berlimpah-limpah Bapa. Dan Tuhan, berkati Ibu Ambar ya Bapa. Terima kasih Engkau pakai lebih-lebih lagi. Urapan-Mu bekerjalah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa. Tuhan, pakai lebih lagi Bapa untuk menyebarkan Injil-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan atas kota Klaten ini. Kami percaya lawatan Tuhan atas negeri tercinta ini. Dan Tuhan memberkati keluar masuk Mbak Ambar ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Tuhan memberikan spirit yang bagus, yang luar biasa, yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus bernaung atas kehidupannya Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ingin pulang dan ingin melakukan aktivitas kehidupan kami masing-masing Bapa. Tuhan, kami perlu Engkau. Hidup kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat apa yang di depan kami, namun kami percaya hanya Yesus satu-satunya penolongku. Yesus sanggup ya Tuhan untuk mengobati segala rasa sakit penyakit kami. Tuhan, bebaskan. Dan Tuhan Yesus sanggup memberkati hidup kami.
Tuhan curahkanlah berkat-Mu dari langit ya Bapa. Apapun kondisi kami Tuhan, ambil alih keberadaan kehidupan kami. Ambil alih ya Tuhan, kami perlu Engkau Yesusku. Roh Kudus menetapkah dalam hidup kami. Menetaplah ya Tuhan, karena kami hanya perlu Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Bapa. Terpujilah Allahku sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah setiap berkat Tuhan, anugerah, keselamatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita bersama-sama yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali dan berdoa sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.